Kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia menunjukkan kecerdasan. Kalau orang tidak cerdas, biasanya akhlaknya buruk. Contoh Arab-Arab Badui. Arab Badui di zaman Nabi akhlaknya memang kurang karena memang dia akalnya kurang. Akalnya kurang. Yang mengatakan demikian Allah Subhanahu wa taala. Ketika Amul Wuhud adalah tahun delegasi pada tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah ketika Rasulullah SAW tahun 8 Hijriah menaklukkan kota Mekah, maka wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang banyak masuk apa? Islam. Tahun 9 Hijriah Rasulullah SAW di kota Madinah banyak tamu-tamu dari mana-mana. Orang datang disebut dengan tahun Al-Wufud, yaitu datang dari wafd. Datang utusan dari kabilah ini datang bertemu dengan Nabi, bertanya tentang hukum Islam, bertanya tentang Islam, menyatakan masuk Islam. Banyak sekali orang masuk Islam. Di antaranya datanglah Arab-Arab Badui. Mereka datang waktu itu Rasulullah SAW masih dalam rumah. Maka kemudian ada di antara mereka tidak sabar. Maka kemudian mereka datang ke rumah-rumah istri-istri Nabi kemudian teriak, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Wahai Muhammad, keluar ketemu kami. Rasulullah masih di rumah dipanggil keluar. "Ya Muhammad, keluar." Subhanallah. Mereka tidak sabar. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun." Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil engkau sementara kau dalam rumah, keluar ketemu kami, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Kebanyakan mereka tidak berakal. Harusnya kalau dia berakal dia tahu, harusnya tidak, ini bukan adab. Harusnya dia mikir panjang, bukan begini. Makanya kalau orang yang beradab, biasanya orang berakal, dia mikir, nanti ini kan enggak sopan kayak gini. Ini enggak etis, ini enggak pas. Tapi kalau orang tidak berakal, dia lakukan sembarangan. Makanya adab itu menunjukkan akal seseorang. Adab itu menunjukkan apa akal seseorang. Lihat Arab Badui, Rasulullah lagi di masjid sama para sahabat, tiba-tiba dia datang ke depan terus kencing, luar biasa. Bukan, ini masjid apa namanya? Darussalam. Bukan Masjid Darussalam, Masjid Nabawi dia kencing. Kenapa? Dia memang kurang akal, jadi pikir biasa-biasa aja. Makanya kalau ada orang yang tidak beradab, tidak berakhlak, biasanya tidak seluruhnya, tapi biasanya memang akalnya kurang. Maka ngerti aja ya, ngerti aja. Oleh karenanya ini pujian dari Allah bagi orang yang beradab, mereka adalah orang-orang yang berakal. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, terlalu banyak keutamaan akhlak ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak mulia merupakan ciri khas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mukjizat Nabi SAW adalah akhlak yang mulia. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya mukjizat Nabi terbagi menjadi dua. Pertama adalah mukjizat hissiyah yang bisa kita lihat dengan indera. Yang kedua adalah mukjizat ma'nawiyah yang abstrak. Satu mukjizat konkret, satu mukjizat abstrak. Mukjizat konkret banyak. Bulan terbelah, air keluar dari tangan Nabi SAW. Rasulullah ludah matanya Ali bin Abi Thalib yang sakit tiba-tiba Rasulullah SAW makanan sedikit tiba-tiba jadi banyak, air yang tiba-tiba sedikit menjadi apa? Banyak. Contohnya lagi Rasulullah SAW lagi makan bertasbih didengar oleh para sahabat. Rasulullah SAW lewat batu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW lagi berkhutbah, tiba-tiba pohon kurma menangis yang biasanya tempat Nabi bersandar berkhutbah. Nabi dibuat mimbar baru, pohon kurma tersebut menangis, isakannya terdengar oleh para sahabat. Mukjizat Nabi sangat banyak. Itu namanya mukjizat hissiyah yang terlihat. Ada mukjizat ma'nawiyah yang berupa makna. 3 kata Ibnu Katsir. Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Yang mukjizat ini maknawi dan bisa disaksikan sampai orang sampai hari kiamat. Mukjizat kedua sirah Nabi SAW.
Sirah Nabi Allah desain, Allah buat sirahnya luar biasa. Sehingga sirah Nabi SAW ini kalau kita pelajari merupakan prototipe untuk kita menghadapi seluruh problematika sampai hari kiamat. Semua problematika yang kita hadapi semua jawabannya daripada sirah. Allah atur sirah Nabi sedemikian rupa sehingga setiap waktu yang dilewati oleh Nabi adalah teladan. Makanya kalau kita ingin tahu masalah semuanya daripada, ingin tahu negara yang benar bagaimana segala contohnya dari Nabi. Ingin tahu suami yang baik, Nabi suami yang terbaik. Tentu bapak yang terbaik, Nabi bapak yang terbaik. Orang yang paling dermawan, Nabi SAW. Suami yang paling baik, Nabi SAW. Teman yang terbaik, Nabi SAW. Panglima terbaik, Nabi SAW. Semua ada di muamalah dengan non-muslim yang terbaik Nabi SAW. Bertetangga dengan non-muslim, contohnya dari Nabi SAW. Akhlak dalam perang, contohnya Nabi SAW. Dalam perdamaian, contohnya Nabi SAW. Berkoalisi sama non-muslim, contohnya Nabi SAW. Semua urusan dunia ini semuanya ada dalam apa? Sirah Nabi SAW. Ini mukjizat tersendiri. Yang ketiga kata Ibnu Katsir, mukjizat maknawi adalah akhlak Nabi SAW. Ini saya punya pembahasan khusus, judulnya Mukjizat Akhlak Nabi SAW. Kita lihat di YouTube. Tapi intinya, Allah sampai bersumpah dengan akhlak Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nun wal qalami wa ma yasurun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajrun ghairu mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Kata Allah, wal qalami, demi pena, wa ma yasurun, dan demi apa yang mereka tulis. Kemudian kata Allah, wa innaka la ala khuluqin azim, sungguh engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia. Dan kalau Nabi berakhlak mulia, kita disuruh mencontohi Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada akhlak yang mulia. Maka kita berusaha mencontohi Nabi SAW dengan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi SAW.